Formasi 1901 menenangkan kawasan laut. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. 5 gumpalan cahaya putih, yang tiba-tiba berkelebat di langit, membawa Fang Yuan, Miao Mingzhen, dan yang lainnya dari Tugu Jasa ke sini. Kelima orang itu sudah familiar dengan misi ini dan menuju ke bawah untuk melihat dari atas. Masing-masing dari mereka mengaktifkan jurus pembunuh investigasi mereka. Fang Yuan adalah orang pertama yang mengamati area itu dan mengamati lebih dekat. Metode investigasinya selalu menjadi kekurangannya, tetapi itu hanya relatif terhadap musuh-musuhnya. Jika dibandingkan dengan Miao Mingzhen dan yang lainnya, bahkan aspek-aspeknya yang lebih lemah masih jauh lebih unggul dari mereka. Ini adalah wilayah laut yang luas. Laut itu mengamuk, menciptakan ribuan gelombang ganas. Mereka begitu kuat sehingga binatang laut yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat dalam pantulan riak-riak ini. Di laut ini, ada 5 pulau kecil. Yang pertama adalah Pulau Goyang Giok dengan pilar-pilar giok yang tak terhitung jumlahnya, berdenting dan berdenting karena angin kencang. Yang kedua adalah Pulau Tulang Putih, berwarna putih pucat dan memiliki mayat-mayat binatang buas yang berserakan di sekitarnya. Yang ketiga adalah Pulau Angkasa Tersembunyi, yang tampak seperti ilusi seolah-olah tidak ada. Keempat adalah Pulau Pedang Angin, ada 3 tornado di pulau itu yang tidak akan pernah berhenti bergerak. Dan kelima adalah Pulau Bulan Harta Karun, berbentuk bulan sabit dan diselimuti oleh langit malam sepanjang waktu. Setiap inci pasir di pulau ini bersinar dengan cahaya bulan yang redup. 3 dari 5 pulau ini mulai hanyut perlahan mengikuti arus. Di antara mereka, Pulau Pedang Angin memiliki arus tercepat dan arah pergerakan yang membingungkan. Untuk 2 pulau yang tersisa, Pulau Pengguncang Giok berada dalam bahaya, pilar-pilar di bawah pulau itu patah, dan dalam waktu singkat, seperti ketiga pulau itu akan mulai hanyut di permukaan laut. Sedangkan untuk Pulau Ruang Tersembunyi, bagaimanapun, pulau itu sangat stabil dan tetap kokoh bercokol di kejauhan. Ini karena pulau ini dipenuhi dengan tanda-tanda dao jalur hantu. Penyebab utama hanyutnya pulau-pulau itu adalah arus tumbukan yang mengalir jauh di bawah laut. Arus-arus ini telah menjadi begitu besar sehingga membahayakan laut itu sendiri. Menekan arus, merestrukturisasi ekologi laut, dan memulihkan rantai 5 pulau sebelumnya adalah isi dari misi berskala besar ini. Fang Yuan mulai membuat perhitungan dan kesimpulan dalam benaknya. Ada indikasi bahwa wilayah laut ini awalnya membentuk ekologi intrinsik dengan rantai 5 pulau sebagai intinya. Arus tumbukan tidak ada sebelumnya, tetapi sekarang seperti hiu di kolam yang tenang, menyebabkan kerusakan parah pada habitat dan ekologi wilayah laut ini. Sementara Fang Yuan membuat kesimpulannya, Miao Mingzhen dan yang lainnya juga menjelajahi seluruh wilayah laut ini dengan metode investigasi mereka. Mereka mengerutkan kening dan memiliki ekspresi serius. Feng Jiang memasang ekspresi jelek saat berpikir, sebelumnya aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki ekologi Pulau Sarang Lebah, tetapi masih belum sempurna. Misi berskala besar ini bukan tentang menyeimbangkan ekologi, tetapi merestrukturisasinya. Setiap pulau berada dalam bahaya yang lebih besar daripada Pulau Sarang Lebah itu sendiri. Dan kelima pulau itu hanyalah sebagian dari misi, masih ada wilayah laut yang luas dan arus bawah laut yang harus diatasi. Ini sangat rumit, untuk merestrukturisasi habitat wilayah laut, kita perlu mengubah segalanya dan mengubah detailnya dengan cermat. Tanpa jalur kebijaksanaan Gu Immortal, kita perlu melakukan banyak percobaan dan mencoba merestrukturisasi langkah demi langkah. Selama proses ini, kita akan membuat banyak kesalahan. Gui Qiye mendesah dalam hatinya. Miao Mingzhen sedang menghitung untung dan ruginya, misi berskala menengah yang baru saja aku selesaikan menghabiskan sejumlah besar material abadi peringkat 7 milikku. Untuk merestrukturisasi ekologi tempat ini, sumber daya yang diinvestasikan, esensi abadi yang dikonsumsi, dan energi yang dikeluarkan akan menjadi jumlah yang sangat besar. Semakin banyak Miao Mingzhen dan yang lainnya mengamati, semakin cepat moral mereka merosot. Kesulitan misi yang besar membuat mereka merasa ingin menyerah. Sebenarnya, mereka mulai menyesalinya, mengikuti Fang Yuan secara membabi buta untuk menerima misi ini bukanlah keputusan yang bijaksana. Saudara Chu, mari kita rencanakan bersama. Pada titik ini, Miao Mingzhen hanya bisa tersenyum pahit dan menemui Fang Yuan untuk membahas tindakan mereka. Dia tidak akan menyerah, hanya karena mereka mengambil misi itu bukan berarti mereka bisa meninggalkannya. Faktanya, untuk melepaskan misi itu, mereka perlu menukarnya dengan gelar lain.
Cahaya terang bersinar di mata Fang Yuan, dengan klon jalur waktu dan Fang Yuan membuat kesimpulan pada saat yang sama, dia telah sampai pada rencana yang sempurna. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Miao Mingsen, "Saudara Miao, aku sudah merencanakan sesuatu, ikuti instruksiku dan kita pasti akan menyelesaikan misi itu." Miao Mingsen tertegun, meskipun dia tidak mempercayainya dalam hatinya, dia mengangguk tanpa menegur, "Tolong berikan instruksi Saudara Chu, kami akan melakukan yang terbaik." Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, "Saudara Miao terlalu sopan, akan baik bagi kita berdua jika kita bekerja sama untuk menyelesaikan misi ini. Semakin baik kita menyelesaikan misi berukuran besar, semakin besar hasilnya dibandingkan dengan misi berukuran sedang. Aku hanya khawatir kita tidak dapat menyelesaikannya dengan baik." Miao Mingsen mendesah dalam hati tetapi tidak mengatakan apa-apa, dia sudah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Fang Yuan sekarang. Tetapi kata-kata Fang Yuan terasa nyaman untuk didengarnya. Fang Yuan tidak sombong dan sombong, tetapi dia memiliki sikap kerjasama yang setara, ini berbeda dari Shen Chongsheng. "Saudara Miao, aku ingin kau menempati Pulau Giok yang bergetar untuk berjaga terhadap arus yang menghantam. Tolong minta Gui Qiye untuk berjaga di Pulau Angin Pedang dan pastikan agar tidak menyimpang. Minta Feng Jiang dan Pri Huadai untuk menjaga Pulau Bulan Harta Karun dan Pulau Tulang Putih. Aku akan menangani Pulau Angkasa Tersembunyi terlebih dahulu." Fang Yuan membuat pengaturan, kelompok Miao Mingsen tidak tahu apa-apa sejak awal, mereka mengikuti instruksi Fang Yuan. Dengan 4 dewa yang beraksi, pulau-pulau itu dengan cepat ditekan, tidak lagi hanyut mengikuti arus, kecepatan gerakan mereka turun ke tingkat yang dapat dikendalikan. Menyaksikan Fang Yuan turun di Pulau Angkasa Tersembunyi, keempat dewa itu memiliki keraguan di hati mereka. Pulau Angkasa Tersembunyi adalah pulau jalur hantu, itu adalah tempat paling stabil di seluruh wilayah laut, itu juga merupakan bagian termudah dari misi. Mengapa Chu Ying mencoba menangani pulau ini terlebih dahulu? Dia harus memperbaiki pulau-pulau lainnya sebelum mencoba memperbaiki pulau ruang tersembunyi ini. Bagaimanapun, pulau ini hampir tidak ada, dengan menanganinya terlebih dahulu, dia akan menyebabkan beberapa hambatan saat menangani pulau-pulau lainnya nanti. Petik 2. Menurut pendapatku, dia harus menangani arus tumbukan terlebih dahulu. Itu adalah penyebab di balik runtuhnya rantai 5 pulau. Untuk merestrukturisasi ekologi di sini, seseorang harus menangani akar penyebabnya sejak awal. Fang Yuan mendarat di Pulau Ruang Tersembunyi, dengan cepat terbang keluar setelahnya, kecepatannya mengejutkan Miao Mingsen dan yang lainnya. Fang Yuan pergi ke Pulau Tulang Putih. Di bawah pengamatan Huadai, Fang Yuan mengeluarkan material abadi dari lubang abadinya dan melemparkannya sesuka hati. Dia sedang menyiapkan formasi. Huadai melihat Fang Yuan membuat formasi untuk pertama kalinya. Fang Yuan terampil dan berpengalaman, prosesnya sangat lancar, Huadai menyaksikan dengan rasa penghargaan dan keheranan. Segera, Fang Yuan selesai menyiapkan formasi. Mulut Huadai terbuka dengan keterkejutan yang dalam, dia tidak bisa menutupnya. Chu Ying benar-benar menggunakan material abadi untuk membuat formasi. Bukankah ini berarti dia memiliki pencapaian Grandmaster di jalur formasi? Jadi dia bukan Gu Immortal jalur transformasi tetapi Gu Immortal jalur formasi. Tidak, tidak benar, ketika dia mengalahkan Ge Wen dan menyelamatkan kita, dia jelas menggunakan metode jalur transformasi. Jangan bilang, dia mengolah 2 jalur. Tidak jarang bagi Gu Immortal untuk mengolah 2 jalur. Tetapi bagi Fang Yuan untuk begitu mahir di kedua jalur, dengan pencapaian yang begitu tinggi, itu sangat jarang. Pengaturan Pulau Tulang Putih telah dilakukan, Fang Yuan mengaktifkan subformasi ini dan menghubungkannya ke formasi utama di Pulau Ruang Tersembunyi. Karena pengaruh formasi abadi, Pulau Tulang Putih berguncang hebat, ia berlabuh di laut dan tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan lagi. Huadai akhirnya mengerti maksud Fang Yuan, jadi dia menggunakan Pulau Angkasa Tersembunyi sebagai pangkalan untuk menstabilkan pulau-pulau lain di sekitarnya. Hebat, Pulau Angkasa Tersembunyi adalah fondasi terbaik untuk rantai ini, karena arus tumbukan tidak berguna untuk melawannya. Tapi, Huadai segera menyadari sebuah kekurangan, tapi pulau-pulau lain menggunakan Pulau Angkasa Tersembunyi sebagai jangkar, ini adalah kekuatan formasi, arus tumbukan ini akan tetap menghantam pulau-pulau ini seiring waktu. Karena formasi terus rusak, pada akhirnya akan pecah, pulau-pulau ini akan tetap hanyut pada akhirnya. Fang Yuan tidak menunjukkan keinginan untuk menghilangkan keraguannya, segera setelah itu,
ia mendarat di 3 pulau yang tersisa dan menyiapkan formasinya, menstabilkan semuanya. Miao Mingzhen dan yang lainnya menatap Fang Yuan dengan tatapan rumit. Pencapaian jalur formasi Fang Yuan terlalu mengejutkan bagi mereka. Grandmaster jalur formasi sangat langka. Dan sebelumnya, pencapaian jalur transformasi Fang Yuan juga patut dicontoh. Dengan kekuatan seperti itu, kemisteriusan Fang Yuan semakin kuat di hati para makhluk abadi. Namun, menstabilkan 5 pulau laut hanyalah awal yang baik. Masalah sebenarnya adalah arus tumbukan di sekitar pulau laut. Tanpa metode jalur air, bagaimana kita bisa mengatasi arus laut? Miao Mingzhen dan yang lainnya berbicara di antara mereka sendiri. Mereka tidak dapat mengirimkan suara mereka di surga Paus Naga, tetapi mereka masih dapat menggunakan Gufana jalur informasi seperti Gu Merpati Surat. Arus tumbukan yang mengamuk di wilayah laut ini terlalu besar. Miao Mingzhen dan yang lainnya hanya dapat berpikir untuk menggunakan metode abadi untuk menyerang arus tumbukan dan menghancurkannya sedikit demi sedikit. Metode ini kasar dan membuang banyak waktu dan esensi abadi. Kelemahan terbesarnya adalah bahwa menyerang arus ini akan menyebabkan kerusakan luar biasa pada wilayah laut di sekitarnya. Tetapi selain itu, Miao Mingzhen dan yang lainnya tidak memiliki ide bagus. Ledakan. Tepat pada saat ini, Fang Yuan naik ke langit dan mengaktifkan seluruh formasi Gu. Masing-masing dari 5 pulau itu mekar dengan pilar-pilar cahaya yang berdesing dengan berbagai warna, kekuatan formasi Gu melambung tinggi, menembus batas aslinya. Jadi inikah kekuatan formasi yang sebenarnya? Miao Mingzhen dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi, mereka tercengang. Tanda-tanda Dao dari kelima pulau ini begitu padat sehingga mereka juga dapat dilihat sebagai satu material abadi raksasa. Formasi abadi yang didirikan Fang Yuan secara alami memasukkan mereka ke dalam jangkauan yang bisa dimanfaatkan. Sekarang aku akan menarik arus tumbukan. Semuanya, teruslah pertahankan pulau kalian. Jika ada binatang buas yang menyerang atau jika ada gelombang yang mendekat yang akan membahayakan pulau-pulau, aku ingin kalian menghentikannya. Fang Yuan berseru saat suaranya bergema di area laut. Miao Mingzhen dan yang lainnya segera menjawab, mengatakan mereka akan melakukan yang terbaik. Formasi itu berdengung dan 5 pilar cahaya berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi cahaya putih yang tersebar di langit. Cahaya itu masuk ke air laut, menodai air di sekitar pulau dengan ilusi cahaya putih yang indah. Dalam cahaya putih ilusi ini, arus tumbukan itu seperti paus biru yang telah diaduk oleh ikan dan udang, perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya, lalu berenang semakin cepat dan menabrak pulau Goyang Giok, yang merupakan yang terdekat. Miao Mingzhen, yang berada di pulau Goyang Giok, menggertakkan giginya, dia merasakan tekanan yang luar biasa, menegang dan bersikap waspada penuh. Jika pertahanan formasi abadi itu tidak cukup, arus laut seperti itu dapat sepenuhnya menghancurkan pulau Goyang Giok jika menghantam secara langsung. Ledakan, arus tumbukan menyentuh formasi dan menciptakan ledakan yang mengejutkan. Gelombang besar, setinggi 10 kaki, menghantam pulau Goyang Giok. Miao Mingzhen segera terbang sambil berteriak, menggunakan jurus pamungkasnya untuk menahannya. Arus tumbukan perlahan-lahan berbalik oleh ini dan bergerak ke kiri pulau Goyang Giok. Namun sebelum mereka bisa menjauh, mereka ditarik kembali oleh formasi abadi Pulau Tulang Putih. Yang menjaga Pulau Tulang Putih adalah Hua Dai, dan dia hampir mengerang ketika dia melihat arus laut datang ke arahnya. Dalam diskusi kelompok Miao Mingzhen, arus tumbukan harus ditolak dan dilemahkan perlahan-lahan. Hasil terbaik adalah memecahnya dan menyebarkannya sepenuhnya. Namun Fang Yuan sebenarnya menarik arus tumbukan secara aktif untuk menghantam pulau-pulau laut. Ini adalah sesuatu yang ingin dihindari Miao Mingzhen dan yang lainnya dengan segala cara. Chu Ying terlalu gila, Hua Dai segera tidak punya waktu untuk berpikir ketika arus tumbukan menghantam pulau Tulang Putih, seluruh formasi bergema dengan suara berderit yang menakutkan, sebelum gelombang besar tercipta. Ada juga banyak binatang laut yang terperangkap dalam gelombang. Hua Dai mengerahkan upaya terbaiknya untuk melawan mereka. Seperti ini, arus tumbukan, di bawah manipulasi Fang Yuan yang terus-menerus, menghantam 5 pulau satu demi satu. Dengan setiap tumbukan, kekuatan arus berkurang satu tingkat, lalu mereka berputar di sekitar pulau dan tertarik ke titik berikutnya. Setelah arus tumbukan menghantam pulau terakhir, mereka memiliki kurang dari setengah kekuatan dan momentum seperti sebelumnya. Pada saat ini, Fang Yuan mengaktifkan formasi abadi sekali lagi, yang benar-benar membuat arus tumbukan berbalik dan menghantam pulau kedua terakhir. Dengan demikian,
para Dewa Gu yang mempertahankan pulau-pulau laut merasakan ketakutan besar lagi. Setelah arus tumbukan menghantam 5 kali dan kembali ke pulau yang mengguncang batu giok, kekuatan arus yang menghantam pulau itu hampir tidak ada, mereka hampir berubah menjadi arus biasa. Kelima pulau itu bergetar ringan saat formasi abadi itu sepenuhnya stabil. Arus tumbukan dengan cepat menjadi tenang dan mulai mengalir dengan kecepatan yang stabil. Secara konsisten, sebaliknya, hati keempat Dewa Gu bergejolak dengan gelombang besar ketidakpercayaan dan keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa Fang Yuan akan menyelesaikan arus tumbukan menggunakan metode seperti itu. Arus tumbukan, meskipun masih ada, telah menjadi lapisan pelindung yang mengelilingi pulau itu. Di sekitar kelima pulau itu, arus tumbukan mengalir dengan cepat, lebih cepat dari air laut biasa, melindungi kelima pulau itu sementara pada saat yang sama, membantu formasi abadi untuk menstabilkan lokasi kelima pulau itu. Jika mereka mengikuti rencana Miao Mingsen dan yang lainnya untuk menghancurkan arus tumbukan, wilayah laut ini pasti akan hancur tak dapat dikenali lagi. Namun, langkah Fang Yuan dengan cerdik menghindari kelemahan ini dan malah memanfaatkan sepenuhnya arus tumbukan, mengubah malapetaka awal menjadi berkah dan sangat meningkatkan fondasi alami wilayah laut ini. Ini benar-benar pencapaian yang luar biasa. Miao Mingsen dan yang lainnya semua terkesan. Sangat sulit untuk melakukan ini. Belum lagi pengaturan formasi abadi, hanya masalah memanipulasi arus tumbukan saja, bahkan Dewa Gu jalur air pun tidak mampu melakukan itu. Untuk melemahkan arus tumbukan dengan sempurna ke tingkat tertentu, seseorang perlu membuat perhitungan dan deduksi yang tepat. Ketika arus tumbukan kembali ke Pulau Goyang Giok, kekuatannya harus dikurangi hingga hampir tidak ada. Sedikit lebih banyak atau sedikit lebih sedikit akan sangat memengaruhi situasi keseluruhan dan tidak akan mendapatkan keseimbangan yang luar biasa mendekati sempurna seperti sekarang. Masalah terbesar telah teratasi, langkah selanjutnya adalah memperbaiki formasi abadi, serta menata ulang ekologi pulau, sedangkan untuk hal-hal di luar arus tumbukan, Anda dapat mengabaikannya. Fang Yuan tersenyum. Dia cukup puas dengan hasil ini. Jika arus tumbukan baru terbentuk, arus yang ada ini akan menelannya dan melindungi pulau-pulau di bawah pengaruh formasi abadi. Fang Yuan akan meninggalkan keinginannya dan sejumlah besar esensi abadi di sini, selama mereka tetap ada, rantai 5 pulau akan sangat aman. Arus tumbukan itu seperti harimau lapar pada awalnya, tetapi setelah pengaturan Fang Yuan, mereka menjadi kucing peliharaan yang mempertahankan rantai 5 pulau. Setelah Fang Yuan menyelesaikan pengaturan ini, situasinya sudah teratasi. Yang terjadi selanjutnya adalah beberapa sentuhan akhir. Ini tidak sulit dilakukan, tetapi cukup melelahkan dan membutuhkan waktu dan usaha. Fang Yuan tidak akan repot-repot dengan mereka. Jadi, Fang Yuan berdiskusi dengan Miao Mingsen. Mereka meninggalkan Feng Jiang dan Peri Hua Dai di sini sementara yang lain kembali bersamanya. Cahaya putih bersinar, Fang Yuan, Miao Mingsen, dan Gui Qiye kembali ke pulau awal. Ren Xiuping saat ini sedang melihat misi pada titik prestasi ini. Dia adalah Gu Immortal jalur perbudakan, dia memiliki banyak binatang buas terpencil dan beberapa binatang buas terpencil kuno di tangannya. Semua binatang buas ini memiliki berbagai kemampuan, metodenya cukup luas. Namun, bahkan Ren Xiuping masih merasakan kesulitan misi berukuran sedang. Fang Yuan dan yang lainnya muncul di sampingnya, membuat jantungnya berdebar kencang saat dia diam-diam berpikir, bagaimana bisa ketiganya tiba-tiba muncul di waktu yang sama. Apakah ini kebetulan? Fang Yuan mengangguk pada Ren Xiuping dan tersenyum tipis. Ren Xiuping tertegun, sikap Fang Yuan yang tidak terduga ini membuatnya tidak tahu bagaimana harus menanggapi sejenak. Fang Yuan berjalan ke arahnya saat kata-kata pada obelis itu berubah, memperlihatkan semua misi berukuran besarnya. Fang Yuan menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan dengan cepat menerima salah satu misi. Selanjutnya, dia membagikannya dengan Miao Ming, Sen dan Gui Qiye. Dengan kilatan cahaya lainnya, mereka bertiga menghilang di tempat. Ren Xiuping memperhatikan seluruh proses itu, ekspresinya berubah muram. Cuying menerima misi tingkat yang berbeda dariku, 1 tingkat lebih tinggi. Tampaknya poin prestasinya turun lebih awal karena dia menukar gelar lain untuk menerima misi tingkat yang lebih tinggi. Ini kemungkinan besar adalah gelar orang yang sangat baik. Gelar orang baik dapat ditukar dengan misi berukuran sedang, sementara orang yang sangat baik dapat ditukar dengan misi berukuran besar. Ini adalah hubungan yang sederhana, para Dewa Gu dapat dengan mudah menebaknya hanya dengan melihat nama-namanya.
Namun masalahnya adalah, memangnya kenapa jika mereka menyadarinya? Misi berukuran sedang saja sudah sangat sulit, misi berukuran besar pasti lebih sulit lagi. Ren Xiuping merasa muram dalam hati, dan mengapa Miao Mingsen dan Gui Qiye dapat bergerak bersama dengan Cu Ying. Apakah mereka menerima misi yang sama? Penemuan ini cukup memikat bagi Ren Xiuping. Misi berukuran sedang memang sulit tetapi jika mereka mendapat bantuan, kesulitannya akan teralihkan. Ren Xiuping adalah orang yang cerdas, setelah memikirkannya, dia mengerti maksud Fang Yuan. Fang Yuan tidak berencana untuk menyembunyikannya, bahkan, dia sengaja membocorkan informasi tersebut. Kelompok Miao Mingsen dapat dilibatkan sebagai sekutu, mengapa Ren Xiuping tidak bisa? Kebencian mereka sebelumnya, hehe, bagaimana kebencian dapat dibandingkan dengan keuntungan di depan mereka? Ren Xiuping tidak gila, dia cerdik, jadi, ada peluang untuk bekerja sama. Ren Xiuping jelas memiliki perjanjian aliansi dengan klan Shen. Tapi itu tidak masalah. Tugu Merit memiliki hadiah yang dapat menghilangkan batasan perjanjian pada seorang Dewa Gu. Bahkan tanpa pengingat Fang Yuan, Ren Xiuping pasti sudah melihatnya sendiri. Misi berukuran besar kedua secara alami lebih sulit daripada misi berukuran sedang, tetapi itu bukan masalah bagi Fang Yuan. Setelah menghabiskan sedikit usaha, Fang Yuan menyelesaikan masalah besar dan meninggalkan Miao Mingsen dan Gui Qiye untuk menyelesaikan masalah kecil. Ketika dia kembali ke Tugu Merit lagi, dia menunggu beberapa saat sebelum Hua Dai dan Feng Jian kembali. Kembalinya mereka berarti misi besar pertama telah selesai. Fang Yuan memperoleh 500 poin prestasi, sementara Miao Mingsen dan yang lainnya masing-masing memperoleh sekitar 80 poin. Fang Yuan melihat angka-angka di papan prestasi sambil menghitung. Misi besar ini memberikan total 973 poin. Kelompok Fang Yuan dan Miao Mingsen membagi poin-poin ini, Fang Yuan memperoleh sebagian besarnya, memperoleh 500 poin hampir sama dengan menyelesaikan misi besar sendirian. Kecuali bahwa ia menghabiskan lebih sedikit waktu dan tenaga untuk itu. Hua Dai dan Feng Jiang saling memandang, melihat kegembiraan di mata masing-masing. Dalam misi ini, mereka membantu Fang Yuan menahan ombak dan menyelesaikan masalah-masalah kecil di akhir. Mereka hanya menghabiskan sedikit esensi abadi, waktu, dan tenaga, tetapi mereka memperoleh lebih dari 80 poin prestasi darinya. Feng Jiang memikirkan misi Pulau Sarang Lebah yang ia selesaikan sendirian, ia menghabiskan sekelompok lebah, termasuk lebah gairo kuning binatang buasnya yang terpencil, tetapi hanya memperoleh 80 poin pada akhirnya. Membandingkan keduanya, membantu Fang Yuan menyelesaikan misi besar jauh lebih mudah dan menuai hasil yang lebih besar. Pergilah dan bergabunglah dengan Miao Mingsen untuk menyelesaikan misi kedua. Aku sarankan kita semua bertukar gelar kelompok. Dengan gelar kelompok, kita akan dapat berkomunikasi satu sama lain. Fang Yuan menyarankan, gelar kelompok tidaklah murah, itu membutuhkan 100 poin prestasi. Namun Feng Jiang dan Hua Dai tidak ragu, mereka mendengarkan Fang Yuan dan bertukar gelar ini. Fang Yuan membagi misi kedua dengan mereka sementara Feng Jiang dan Hua Dai berteleportasi ke tempat Miao Mingsen dan Gui Qiye berada. Fang Yuan menerima misi ketiga yang berukuran besar dan melanjutkan untuk menanganinya. Setelah Miao Mingsen dan yang lainnya menyelesaikan misi kedua dan kembali ke pulau awal, keempat dewa memperoleh sejumlah poin prestasi yang tercantum di papan prestasi. Miao Mingsen dan Gui Qiye juga menghabiskan poin prestasi untuk ditukar dengan gelar kelompok, yang memungkinkan keempat dewa untuk berkomunikasi dengan Fang Yuan secara terus-menerus. Pada titik ini, Fang Yuan telah menyelesaikan pengaturannya dalam misi baru, ia membaginya dengan Miao Mingsen dan kelompoknya. Miao Mingsen dan yang lainnya menyentuh obelis dan menerima misi yang dibagikan Fang Yuan kepada mereka. Mereka dipindahkan ke Fang Yuan, ia memberi mereka beberapa instruksi sebelum kembali untuk melihat misi berikutnya di obelis prestasi. Fang Yuan memiliki keuntungan dalam mengolah setiap jalur, nilainya sepenuhnya ditampilkan di sini. Bahkan bagi Shen Chongsheng, banyak misi di sini yang mustahil untuk diselesaikan, tetapi Fang Yuan, dari sudut pandangnya, memiliki metode untuk menyelesaikan sebagian besar misi. Yang harus dia lakukan adalah memilih yang akan memberinya manfaat terbanyak dan menyelesaikannya terlebih dahulu. Dengan bantuan Miao Mingsen dan yang lainnya, Fang Yuan menghemat banyak waktu dan tenaga, sementara mereka juga memperoleh lebih banyak poin prestasi sekarang karena bantuan Fang Yuan. Kerja sama di antara mereka saling menguntungkan, tetapi itu menjadi masalah bagi Ren Xiuping dan Shen Chongsheng.
Orang-orang ini menyaksikan kelompok Miao Mingsen naik posisi di papan prestasi, melampaui mereka dan menjadi bagian dari peringkat teratas. Itu benar-benar membuat marah tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Melihat poin prestasi Fang Yuan, dia telah mencapai beberapa ribu. Dia benar-benar unggul, jauh melampaui makhluk abadi lainnya. Karena perbedaan mereka yang sangat besar, para makhluk abadi kehilangan semua keinginan untuk mengejarnya. Gu abadi membutuhkan setidaknya 10.000 poin prestasi untuk ditukar, Chu Ying sudah tidak jauh. Banyak orang melihat ini dan merasakan emosi yang rumit, mereka kagum tetapi juga merasa putus asa. Ini sangat aneh, bagaimana Chu Ying bisa berhasil menyelesaikan begitu banyak jenis misi yang berbeda. Dia pasti tahu banyak rahasia tentang tempat ini, sayang sekali kita tidak bisa bertarung di dalam sini. Miao Mingsen dan kelompoknya benar-benar sial, bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan Chu Ying seperti ini. Para dewa sangat iri. Shen Chongsheng menghela napas, jumlah desahannya dalam 10 hari terakhir lebih banyak daripada jumlah beberapa tahun sebelumnya. Peringkat di papan prestasi sangat mencolok, posisi Shen Chongsheng bahkan lebih rendah dari Hua Dai dan Feng Jiang. Dia adalah Gu Immortal peringkat 8 yang hebat, dia benar-benar kalah dari 2 Gu Immortal peringkat 6, bagaimana dia bisa membiarkan ini? Itu terlalu memalukan. Jika aku bisa menerima misi berukuran besar, kekuatan peringkat 8-ku akan sepenuhnya digunakan, aku pasti akan mendapatkan banyak poin prestasi. Tapi bagaimana aku bisa membiarkan orang lain menerima misi yang sama denganku? Gelar orang yang sangat baik, sudah jelas, tapi apa gelar untuk berbagi misi? Mereka perlu menguji ini, dan percobaan ini akan menguji keberuntungan Shen Chongsheng, poin prestasi mereka juga akan terbuang sia-sia. Ini akan memperburuk situasi mereka dari situasi yang sudah mengerikan. Sekarang, aku bisa membuat Gu Immortal Clan Shen-ku menggunakan poin prestasi mereka, tapi bagaimana dengan Ren Xiuping dan Tong Hua? Jika aku melakukan itu, apakah aku hanya akan mendorong mereka ke pihak Chu Ying? Shen Chongsheng memiliki beberapa keraguan. Dia tahu bahwa pengaruhnya terus menurun sekarang. Setelah mengetahui bahwa perjanjian Gu Immortal dapat dihapus menggunakan hadiah pada tubuh jasa, Shen Chongsheng menjadi lebih berhati-hati mengenai sikapnya terhadap Ren Xiuping dan yang lainnya. Fang Yuan dan Miao Mingsen dapat bekerja sama untuk melakukan misi bersama, dia memiliki petunjuk yang bagus. Shen Chongsheng ingin menirunya, dia harus menyatukan Ren Xiuping dan Tong Hua, kedua orang ini mengolah jalur yang tidak dimiliki klan Shen. Shen Chongsheng sudah menyesalinya, dia seharusnya tidak memaksa Miao Mingsen dan yang lainnya untuk menghabiskan poin jasa mereka untuk ditukar dengan hadiah yang berbeda. Tindakan ini membuat para abadi menentangnya secara mental, itu adalah tindakan yang bijaksana saat itu, tetapi sekarang itu adalah ide yang buruk. Ini bukan salah Shen Chongsheng, lagi pula, dia tidak tahu apapun tentang tugu jasa sebelumnya. Keputusan yang dia buat saat itu sangat tepat karena keadaannya. Ada banyak jenis misi di tugu prestasi, misi berukuran sedang mulai menjadi sulit. Jadi, semakin banyak jalur yang dikultivasikan, semakin banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan dalam menyelesaikan misi. Fang Yuan telah menyatukan Miao Mingsen dan yang lainnya, Shen Chongsheng mulai belajar dari kesalahannya, ia menjadi lebih lembut dalam pendekatannya terhadap Ren Xiuping dan Tong Hua. Reputasi peringkat 8-nya masih ada, sementara perjanjian aliansi Ren Xiuping belum dihapus, dan yang terpenting, Ren Xiuping memiliki dendam terhadap Chu Ying dan Miao Mingsen. Semua alasan ini memastikan bahwa Ren Xiuping dan Tong Hua masih berada di pihak klan Shen. Ketika Fang Yuan kembali ke tugu prestasi, misi berukuran besar baru muncul, iblis abadi di lautan tangisan penyesalan telah kehilangan akal sehatnya, tolong bekerja sama dengan formasi dan bunuh dia. Laut tangisan penyesalan muncul, Fang Yuan sedikit tertegun sebelum menerima misi ini. Pada titik ini, 4 misi mengenai kota Duyung telah muncul, tetapi kompetisi pemilihan Santo Duyung belum dimulai. Pengaruh kelahiran kembali Fang Yuan telah mengubah misi pada Tugu Merit. Dengan misi ini, Fang Yuan akan dapat mengambil Gu penyesalan lebih awal. Ini adalah hal yang hebat. Begitu dia mendapatkan Gu penyesalan, dia akan dapat meningkatkan Gu abadinya ke peringkat yang lebih tinggi. Kemajuannya akan lebih cepat daripada di kehidupan sebelumnya langit mendung, angin kencang bertiup, dan ombak berombak. Ini adalah wilayah laut yang menangis karena penyesalan. Kelompok Fang Yuan dan Miao Mingsen sudah berada di sini selama beberapa waktu. Aku menyesal, aku seharusnya tidak membunuh begitu banyak orang. Aku sangat menyesal,
Aku seharusnya tidak mengejar kekuasaan. Akan jauh lebih baik jika aku tetap tinggal untuk menjaga orang tuaku sebagai anak yang berbakti. Aku benar-benar menyesal. Aku menipu semua orang dan menyembunyikan Gu abadi. Aku membiarkan seorang teman yang paling mempercayaiku menanggung kesalahan sehingga aku bisa mendapatkan keuntungan. Gelombang suara tangisan bergema di telinga para makhluk abadi seperti gerakan pembunuh abadi yang mengacaukan emosi mereka. Ini adalah pusat wilayah laut yang menangis karena penyesalan. Miao Mingzhen dan yang lainnya tetap berada di langit sambil memperhatikan Fang Yuan yang sedang merenung dalam-dalam. Mereka menunggu dengan sabar. Meskipun mereka tidak memiliki banyak fondasi jalur formasi, mereka juga menemukan formasi besar di dasar laut. Ini jelas merupakan pekerjaan dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Miao Mingzhen dan yang lainnya melihatnya dan merasakan betapa kecilnya mereka. Fang Yuan seperti ini di kehidupan sebelumnya, dia mendesah bahwa formasi ini seluas langit, dia membutuhkan setidaknya puluhan tahun untuk memahami semua kedalaman formasi besar ini. Namun sekarang, waktu yang dibutuhkan berkurang drastis. Aku membutuhkan sekitar 8 tahun untuk sepenuhnya memahami dan mendapatkan pemahaman lengkap tentang formasi ini. Fang Yuan berpikir, alasan peningkatan seperti itu tidak lain adalah tingkat pencapaian jalur bumi Fang Yuan. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tidak memiliki tingkat pencapaian Grandmaster di jalur bumi, tetapi formasi ini adalah formasi super abadi yang terutama merupakan jalur bumi. Tidak ada tindakan dari Gu penyesalan. Fang Yuan menatap area tertentu di dasar laut. Fang Yuan tidak terkejut dengan situasi ini. Agar tetap berada di Dragon Well Paradise, Fang Yuan menghancurkan pulau teratai batu terlebih dahulu. Tanpa pulau teratai batu, metode terhormat yang digunakan pada Gu penyesalan tidak dapat menemukan lokasinya, bagaimana itu bisa diaktifkan. Menurut ingatan yang diperoleh Fang Yuan di pulau teratai batu, Paradise Earth Immortal Venerable telah memasuki pulau teratai batu dan meminjam Gu penyesalan. Meskipun pulau batu teratai memiliki tekad teratai merah dan metodenya yang masih bertahan, bagaimana mungkin pulau itu bisa menolak seorang yang masih hidup? Teratai merah menyerah, sehingga Yang Mulia Abadi Bumi Surga dapat meminjam Gu penyesalan, dia bahkan ingin merebut pewaris teratai merah. Pewaris ini tentu saja Fang Yuan. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memilih pulau teratai batu, tetapi kali ini, ia mengambil semua yang ada di pulau teratai batu terlebih dahulu. Ia datang ke surga Paus Naga karena ia ingin mewarisi warisan sejati bumi surga ini. Metode Yang Mulia sangat hebat dan kuat. Fang Yuan diteleportasi oleh Gu penyesalan ke pulau teratai batu tanpa melakukan perlawanan. Melihat bahwa Gu penyesalan tidak aktif, Fang Yuan cukup senang karenanya. Setelah memahaminya selama beberapa jam, Fang Yuan mengumpulkan kembali pikirannya yang tersebar. Ia memikirkannya sejenak sebelum berkata kepada Miao Mingzhen, kita perlu menggunakan formasi untuk menyingkirkan makhluk abadi iblis ini. Namun, ketika Yang Mulia Abadi Bumi Surga menyiapkan formasi ini, meskipun memiliki kekuatan yang tak tertandingi, ia hanya dapat menekan dan menyegel, ia tidak memiliki kekuatan ofensif. Ideku adalah, kita akan menyiapkan formasi tambahan di luar dan mengaktifkannya untuk membunuh makhluk abadi iblis yang terperangkap dalam formasi. Miao Mingzhen dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ide ini, mereka setuju dengannya. Jika mereka mencoba menghancurkan formasi dan melepaskan makhluk abadi iblis, itu akan sangat berbahaya. Jelaslah bahwa makhluk abadi misterius ini adalah seseorang dari generasi Dewa Bumi Surga. Dewa Bumi Surga telah meninggal tetapi makhluk abadi ini masih hidup. Dalam hal rentang hidup, dia telah hidup selama lebih dari 100.000 tahun. Siapa yang bisa hidup selama itu? Bahkan dewa asal primordial, yang memiliki rentang hidup terpanjang di antara para bangsawan, hanya hidup selama 25.000 tahun. Memiliki rentang hidup yang lebih panjang daripada seorang bangsawan, hanya hal ini saja membuat makhluk abadi itu sangat menakutkan. Semua orang, jangan terlalu meremehkan makhluk abadi itu. Fang Yuan tersenyum, formasi ini memiliki metode perpanjangan rentang hidup selain kemampuan penyegelannya. Makhluk abadi ini terus-menerus berhibernasi untuk memperpanjang rentang hidupnya, inilah alasan dia masih hidup. Miao Mingzhen dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang lebih santai. Setelah dia mengatakan itu, Dewa Bumi Surga benar-benar penyayang, dia tidak hanya tidak membunuh orang itu, setelah menekan makhluk abadi ini, dia bahkan memperpanjang rentang hidupnya. Apakah Yang Mulia Abadi Bumi Surga memiliki metode perpanjangan umur pengadilan surgawi? Menurut metode pengadilan surgawi, tidak hanya 100.000 tahun,
mereka dapat berhibernasi selama jutaan tahun. Bagaimana mungkin kita mencoba memahami metode yang mulia? Fang Yuan mengalihkan pandangannya ke Miao Mingzhen dan berkata, tetapi agar aku dapat menyiapkan formasi tambahan, aku memerlukan seorang Dewa Gu untuk menekan setiap inti formasi. Ketika formasi tambahan diaktifkan, semakin banyak Dewa Gu dan semakin banyak inti formasi, semakin besar kekuatan formasi tambahan tersebut. Dan dalam rencanaku, aku memerlukan setidaknya 8 Dewa Gu untuk menekan inti formasi. Perasaan baik Miao Mingzhen dan yang lainnya memudar. Termasuk Fang Yuan, hanya ada 5 Dewa Gu di sini. Kata-kata Fang Yuan berarti bahwa mereka harus mengundang setidaknya 3 orang lagi. Itu adalah situasi yang menarik. Karena dengan penambahan Zheng Luozi dan Tutu Tuo, mereka masih membutuhkan 1 orang. Dan selain Dewa Gu Klan Shen, hanya ada Ren Xiuping dan Tong Hua yang tersisa. Ini tidak dapat diterima oleh kelompok Miao Mingzhen. Klan Shen telah menekan mereka, sementara Ren Xiuping adalah musuh mereka dan Tong Hua adalah pengkhianat. Siapa yang mereka undang? Gui Qiye, Hua Dai, dan Feng Jiang menunjukkan ekspresi yang sulit. Namun, Miao Mingzhen tersenyum dan menjawab dengan tulus, Saudara Chu, hal terpenting saat ini adalah warisan sejati bumi surga. Ini adalah kesempatan langka, jadi kita harus memanfaatkannya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kebencian apa yang tidak bisa kita singkirkan untuk sementara waktu? Jika kita ingin menyelesaikan masalah, kita bisa melakukannya setelah kita pergi. Menurut pendapatku, Zheng Luozi dan Tutu Tuo dapat diundang, Ren Xiuping dan Tong Hua juga dapat diundang, dan akan lebih baik lagi jika Dewa Gu dari Klan Shen juga dapat datang. Setelah mengatakan itu, Miao Mingzhen menambahkan kalimat tambahan, tentu saja, semuanya terserah Anda, Saudara Chu. Ekspresi Gui Qiye dan para dewa lainnya berubah. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi setelah pernyataan Miao Mingzhen, mereka tidak dapat mengatakan apapun. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, Miao Mingzhen benar-benar Miao Mingzhen. Fang Yuan berkata dengan hangat, Saudara Miao benar-benar murah hati, saya sangat mengaguminya. Mari kita lakukan itu, saya akan menyiapkan beberapa formasi tambahan terlebih dahulu. Kalian berempat akan menjaga inti formasi masing-masing dan mengaktifkan formasi untuk menyusup ke formasi bawah air. Setelah itu, saya akan mengundang para Dewa Gu lainnya masuk. Miao Mingzhen berkata lagi, saya berteman dengan Tutu Tuo dan Zheng Luozi. Saya dapat menulis surat kepada mereka untuk memastikan mereka tahu keputusan apa yang harus diambil. Fang Yuan mengangguk, itu akan bagus. Akhirnya, Fang Yuan memperoleh beberapa gufana jalur informasi dari Miao Mingzhen. Miao Mingzhen tidak hanya menulis surat kepada Zheng Luozi dan Tutu Tuo, ia bahkan menulis kepada Ren Xiuping, Tong Hua, dan Klan Shen, mengundang mereka atas nama Fang Yuan. Fang Yuan melirik sekilas isinya, tidak ada masalah. Miao Mingzhen menyatakan niatnya untuk bekerja sama dalam surat itu, dia berkata bahwa dendam mereka dapat dikesampingkan untuk sementara waktu, dia juga memuji metode Fang Yuan dan mendesak mereka untuk bekerja sama dengannya. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menilai kembali Miao Mingzhen. Sebenarnya, surat Miao Mingzhen hanyalah lapisan gula pada kue, surat ini tidak akan mengubah apa pun. Fang Yuan sangat yakin untuk berhasil merekrut orang-orang ini sejak awal. Bahkan jika Miao Mingzhen keberatan, Fang Yuan tetap akan mengundang Dewa Gu lainnya. Miao Mingzhen tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang penting bagi Fang Yuan, dia dapat digantikan. Untuk mendapatkan lebih banyak manfaat di masa depan, dia mengalah. Jika ini bukan orang yang berbakat, siapa lagi? Proses perekrutan Tutu Tuo dan Zheng Luozi berjalan sangat lancar. Fang Yuan hanya mengucapkan satu kalimat dan mereka segera bergabung dengannya, mereka bahkan menunjukkan kegembiraan yang mendalam. Bagaimanapun, Fang Yuan membawa kelompok Miao Mingzhen untuk naik peringkat di papan prestasi, semua orang bisa melihat bagaimana mereka menekan Shen Chongsheng. Fang Yuan mengundang Tong Hua berikutnya, dia ragu-ragu dan berkata dia perlu memikirkannya. Setelah itu, Fang Yuan mengundang Ren Xiuping, dia menyetujuinya tanpa berpikir, dia bahkan lebih cepat dari Tutu Tuo dan Zheng Luozi. Ren Xiuping juga membawa berita yang sedikit mengejutkan bagi Fang Yuan, para Dewa Gu Klan Shen juga ingin bergabung. Shen Chongsheng adalah pemimpin para Dewa Gu Klan Shen, tanpa persetujuannya, tidak ada dari mereka yang berani membelot ke Fang Yuan. Jadi Fang Yuan bertemu dengan Shen Chongsheng segera setelah itu. Chu Ying, kali ini,
Shen Chong-seng memiliki sikap yang hangat, dia juga memperlakukan Chu Ying peringkat 7 sebagai sederajat dengan peringkat 8. Alasan mengapa aku datang ke sini adalah karena informasi dari pengadilan surgawi. Belum lama ini, Duke Long dan leluhur Laut Qi bertempur, aku yakin kau pernah mendengarnya. Dalam pertempuran ini, aku menangkap Gu Yue Fang Zheng. Untuk mendapatkannya kembali, pengadilan surgawi memberiku beberapa informasi penting. Ternyata surga Paus Naga ini memiliki Gu abadi dengan respons peringkat 8. Gu ini sangat penting bagiku dan klan dewaku, aku telah mencarinya selama bertahun-tahun. Petik 2. Klan dewa bersedia bekerja sama denganmu, Chu Ying. Jika kau melihat Gu ini di daftar hadiah tugu penghargaan, aku harap kau bisa melewatinya. Jika kau bertemu dengan Gu ini dalam sebuah misi, klan dewaku ingin kau menangkapnya untuk kami. Kami akan menawarkanmu hadiah yang besar. Ekspresi Fang Yuan berubah, Gu respon. Cacing Gu ini termasuk dalam 10 besar daftar Gu mistik. Ia dapat mengeluarkan suara dan siapapun yang mendengar suara ini dan menanggapinya akan diperbudak. Gu respon tingkat 8 dapat memperbudak Gu abadi tingkat 8. Ini adalah Gu yang sangat berharga yang tidak dapat diperoleh klanmu. Jika kau ingin bekerja sama denganku, hadiah apa yang kau tawarkan kepadaku? Lagi pula, di dalam surga Paus Naga ini, kita tidak dapat membuat kesepakatan. Shen Chong-seng tertawa terbahak-bahak, aku sudah mempersiapkannya. Kerja sama ini akan menggunakan reputasi klan Shenku, kau dapat merekam seluruh prosesnya. Selain itu, aku punya sesuatu untukmu, ini adalah sebagian dari ketulusan kami, terimalah. Sambil berkata demikian, Shen Chong-seng mengeluarkan satu set bahan abadi dan menyerahkannya kepada Fang Yuan. Bahan abadi itu memiliki banyak nilai, bahkan Fang Yuan merasa sedikit gembira saat menerimanya. Gu Regret berada tepat di depannya, ia membutuhkan cukup banyak sumber daya untuk mengembangkan semua Gu abadi miliknya. Seperangkat material abadi dari Shen Chong-seng ini telah memperbaiki masalah ini, itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk saat menerima material abadi tersebut. Shen Chong-seng menambahkan, saya mendengar bahwa misi Anda saat ini memiliki formasi abadi super yang ditetapkan oleh Yang Mulia Abadi Bumi Surga sendiri. Saya ingin pergi ke sana, Gu respons mungkin ada di dalamnya, meskipun tidak ada di sana, Gu abadi klan Shen. Saya dapat membantu Anda dengan misi ini. Fang Yuan merenung sejenak sebelum mengangguk, merupakan kehormatan bagi saya untuk menerima bantuan dari Tuan Shen Chong-seng. Di dalam area lautan tangisan penyesalan, para makhluk abadi hadir. Miao Mingsen dan 3 lainnya masing-masing tinggal dalam formasi tambahan, mereka mengaktifkan formasi mereka saat kekuatan terus meresap ke dalam formasi bawah air. Fang Yuan sedang menyiapkan formasi abadinya sekarang. Auranya terpancar pada level peringkat 7, tubuhnya ditutupi lingkaran cahaya hijau muda, matanya dipenuhi cahaya biru, menyerupai petir di laut. Melambaikan tangannya, sejumlah besar gufana terbang ke langit seperti segerombolan lebah, berputar-putar dan membentuk formasi tambahan. Selanjutnya, Fang Yuan mengeluarkan material abadi dan menggunakan jurus pamungkasnya untuk mengisi formasi tambahan ini. Ren Xiuping yang baru tiba dan yang lainnya menatap Fang Yuan dengan mata berbinar, mereka terdiam saat melihat susunan formasinya. Semua Dewa Gu memiliki ekspresi yang rumit, bahkan Shen Chong-seng pun sama. Mampu menggunakan material abadi untuk menyiapkan formasi, dia adalah seorang Grandmaster jalur formasi. Chu Ying mengolah jalur transformasi, untuk berpikir bahwa ia memiliki pencapaian seperti itu dalam jalur formasi, ini sangat langka. Bagaimana ia bisa mengolah ganda? Mungkin ia menemukan cara untuk mengolah jalur transformasi dan jalur formasi tanpa konflik, seperti bagaimana Raja Sejati Hantu Petir dari Pengadilan Surgawi mengolah jalur petir dan jalur jiwa, atau bagaimana Peri Spiritual 9 mengolah jalur transformasi dan jalur perbudakan. Petik 2. Tidak sesederhana hanya seorang Grandmaster jalur formasi, kemahiran Chu Ying dalam menciptakan formasi sangat tinggi, dan yang paling mengesankan, ia tidak kekurangan gerakan pembunuh abadi jalur formasi, efisiensinya dalam menciptakan formasi benar-benar menakjubkan. Para abadi menyaksikan dengan semakin terkejut saat Fang Yuan menunjukkan pencapaian jalur formasinya yang luar biasa. Dengan metode seperti itu, ia dapat menangani banyak misi di Tugu Jasa. Sebagian besar misi Tugu Jasa melibatkan penyaluran sungai dan pengelolaan ekologi. Ini sangat menguntungkan bagi Chu Ying. Tidak heran ia bisa menyelesaikan begitu banyak formasi. Para Dewa Gu jalur formasi biasa membutuhkan Dewa Gu untuk menciptakan formasi abadi.
Namun, Chu Ying adalah seorang guru besar jalur formasi, ia hanya perlu menggunakan material abadi. Ini terlalu mengerikan. Para Dewa Gu tidak dapat menahan rasa iri dan cemburu, terutama terhadap Miao Ming Shen dan kelompoknya yang telah bergabung dengan Chu Ying jauh lebih awal dan memiliki keunggulan. Ren Xiuping sudah mulai mempertimbangkan apakah ia harus meninggalkan klan Shen setelah misi ini dan membelot ke Fang Yuan sebagai gantinya. Melihat situasi saat ini, Fang Yuan sangat murah hati. Sebelumnya, meskipun Ren Xiuping adalah musuhnya, dia mengabaikannya sepenuhnya pada saat itu. Dalam perspektif Chu Ying, dia bisa bekerja sama dengan orang-orang yang disukainya. Mengapa dia mencari kerja sama dari musuh sepertiku? Ren Xiuping berpikir, meskipun dia memiliki tingkat pencapaian Grandmaster jalur formasi, mampu menggunakan material abadi untuk membuat formasi, keterbatasan terbesarnya juga adalah material abadi. Jika dia kekurangan material abadi, aku bisa menyumbangkannya kepadanya dan memperdalam kerja sama dan hubungan kita. Ren Xiuping memutuskan untuk melepaskan sebagian keuntungan pribadinya, itulah satu-satunya cara dia bisa membujuk Fang Yuan untuk bekerja sama dengannya. Formasi ini telah dibuat, Ren Xiuping, silakan pergi dan pertahankan. Fang Yuan berbicara saat ini. Dia telah menyiapkan beberapa formasi, ini seperti beberapa yang sebelumnya, meskipun dibuat di langit, setelah selesai, mereka akan tenggelam ke laut. Tentu, Ren Xiuping tersenyum saat dia terbang turun, dia memasuki formasi tanpa memeriksanya dengan saksama. Ren Xiuping tidak memiliki pencapaian jalur formasi, bahkan jika Fang Yuan menciptakan formasi di depan matanya sendiri, dia tidak dapat memahami kedalaman formasi tambahan ini, tetapi dia percaya bahwa dengan pengaturan Paradise Earth Immortal Venerable, Fang Yuan tidak dapat melukainya. Paradise Earth Immortal Venerable membatasi Gu Immortals untuk saling bertarung, itu memungkinkan mereka untuk saling percaya sampai batas tertentu. Fang Yuan terus menyiapkan formasi. 1, 2, 3. Satu persatu, Gu Immortals memasuki formasi mereka, formasi tambahan semakin kuat. Ekspresi Ren Xiuping tidak bagus sekarang. Fang Yuan tampaknya memiliki persediaan bahan abadi yang tak ada habisnya. Selama periode waktu ini, dia melihat tembaga dominasi, ki astral batas duniawi, angin giok hijau, batu tinta gelap, giok terbang surga. Kekayaan Fang Yuan yang dalam membungkam semua yang abadi. Ren Xiuping bahkan tersentak kaget beberapa kali. Dengan kekayaan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan? Dan hal yang membuat Ren Xiuping paling sedih adalah sikap Fang Yuan. Dia menghabiskan semua bahan abadi ini untuk membuat formasi, dia bahkan tidak berkedip atau ragu, dia sama sekali tidak peduli dengan biayanya. Meskipun Fang Yuan kekurangan bahan abadi, itu demi memajukan Gu abadi miliknya. Bahan abadi yang digunakan untuk membuat formasi ini hanyalah sebagian kecil dari perbendaharaan Fang Yuan, bahkan jika dia harus membuat 100 formasi tambahan lagi, dia dapat dengan mudah membelinya. Dengan demikian, tindakan Fang Yuan hanya menunjukkan bahwa dia sangat kaya di mata Ren Xiuping dan para Dewa Gu lainnya. Setelah menghabiskan waktu dan usaha, semua formasi tambahan akhirnya diciptakan. Shen Chongsheng dan yang lainnya masuk ke formasi mereka sendiri yang tersebar di seluruh formasi bawah air. Jika dilihat dari atas, formasi itu akan menyerupai ekor burung merak. Setiap formasi tambahan menyerupai bulu yang membentuk mata ekor burung merak, mereka mengumpulkan kekuatan yang mengalir ke seluruh formasi bawah air. Formasi tambahan itu tampak serupa tetapi semuanya memiliki efek yang berbeda. Ini karena Fang Yuan memodifikasi setiap formasi tambahan sesuai dengan Gu Immortal yang menggunakannya. Misalnya, formasi tambahan Miao Ming Shen memiliki material abadi jalur ruang, yang dapat meningkatkan efisiensinya. Formasi tambahan Ren Xiuping memiliki beberapa ruang di dalamnya yang dapat menampung binatang buas, yang akan memungkinkannya untuk menggunakan keahlian jalur perbudakannya. Selain itu, formasi tambahan juga memiliki lokasi tertentu. Fang Yuan menempatkan para abadi yang lebih lemah seperti Hua Dai dan Feng Jiang di pinggiran. Shen Chongsheng yang terkuat berada paling dekat dengan formasi bawah air. Fang Yuan juga menciptakan formasi tambahan untuk dirinya sendiri. Dia memasukinya. Formasi pelengkap ini adalah formasi Gu jalur penyempurnaan, satu-satunya kegunaannya adalah untuk memperkuat kekuatan jurus pembunuh jalur penyempurnaan Fang Yuan. Di dalam formasi pelengkap, Fang Yuan mengaktifkan jurus pembunuhnya, hujan formasi penyempurnaan. Seketika, hujan mulai turun di atas laut. Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya memasuki formasi bawah air,
kekuatan jalur penyempurnaan ditunjukkan saat cacing gu disempurnakan oleh Fang Yuan satu persatu. Shen Chongsheng dan yang lainnya awalnya tidak menganggap hujan ini kuat, tetapi setelah beberapa saat, mata mereka terbuka lebar. Karena dalam waktu yang singkat ini, Fang Yuan telah menyempurnakan lapisan luar formasi bawah air. Jurus pembunuh apa ini? Berhasil melawan formasi bawah air ini. Sepertinya jurus pembunuh jalur penyempurnaan. Beberapa orang tidak yakin, jurus pembunuh jalur penyempurnaan yang begitu kuat, apakah Chu Ying juga mengolah jalur penyempurnaan? Beberapa orang menganggapnya tidak dapat dipercaya. Ini seharusnya efek dari formasi pelengkap itu. Para dewagu memikirkannya untuk waktu yang lama, mereka secara tidak sadar memutuskan untuk mengaitkannya dengan kekuatan formasi pelengkap Fang Yuan. Jika Chu Ying juga memiliki pencapaian yang mengerikan dalam jalur penyempurnaan, mampu menyempurnakan formasi Paradise Earth Immortal Venerable, bukankah dia akan menjadi seorang kultivator rangkap 3? Bagaimana perasaan Ren Xiuping, Miao Mingzhen, dan semua elit lainnya yang mengolah satu jalur? Bahkan jika itu adalah kekuatan formasi tambahan, para dewagu ini masih sangat terkejut. Pupil mata Shen Chongsheng sedikit mengecil, dibandingkan dengan kekuatan formasi tambahan, dia lebih terkejut dengan ambisi Fang Yuan. Dia sudah memahaminya, mereka semua yang mengendalikan formasi tambahan seperti linggis sementara formasi bawah air seperti kotak kayu yang tertutup rapat. Kekuatan formasi tambahan menyerbu formasi bawah air, seperti linggis yang mencoba membuka kotak itu. Sementara itu, Fang Yuan mengendalikan formasi tambahan yang merupakan inti dari seluruh formasi ini. Ia dapat mengalir masuk menggunakan celah yang dibuka oleh linggis, untuk menyerbu dan mengubah papan kayu ini menjadi miliknya sendiri. Pencapaian jalur formasi seperti itu, ambisi seperti itu, dia ingin mengambil seluruh formasi untuk dirinya sendiri. Chu Ying. Shen Chongsheng memiliki ekspresi serius, dia diam-diam mengukir nama ini di dalam hatinya. Ini bukan pertama kalinya Fang Yuan menggunakan jurus pembunuh hujan formasi penyempurnaan ini. Jurus ini menggunakan gu abadi penyempurnaan air peringkat 8 sebagai intinya. Fang Yuan menggunakan banyak cacing gu untuk menekan aura peringkat 8, menyamarkannya sebagai peringkat 7. Setelah terlahir kembali, ia mencaplok sekte Langya dan memperoleh penyempurnaan air gu abadi peringkat 8. Ia menciptakan jurus ini. Setelah kembali ke perbatasan selatan, ia menggunakan jurus pamungkas ini untuk menyempurnakan formasi Ciku Yu dan menangkap banyak dewa gu di dalam formasi tersebut. Kali ini, Fang Yuan menggunakannya dengan aura peringkat 7 lagi. Dengan penyembunyian formasi pelengkap, Shen Chongsheng tidak dapat mengatakan bahwa itu benar-benar peringkat 8. Kekuatan jurus pamungkas peringkat 8 benar-benar luar biasa. Formasi bawah air perlahan-lahan disempurnakan oleh Fang Yuan sedikit demi sedikit. Semakin ia menyempurnakannya, semakin besar kendalinya atas formasi tersebut. Dengan bantuan formasi pelengkapnya, ia maju dengan kecepatan tinggi tanpa banyak masalah. Namun, setelah ia menyempurnakan 30% formasi tersebut, efek hujan formasi penyempurnaan turun drastis, kemajuannya melambat. Hujan formasi penyempurnaan hanyalah jurus pamungkas. Efek sebenarnya bergantung pada pemahamanku tentang formasi bawah air ini. Fang Yuan mengharapkan ini, ia tidak terkejut, ia cukup sabar. Ia memutuskan untuk menghabiskan waktu di sini, untuk mendapatkan gu penyesalan dan gu abadi lainnya dalam formasi tersebut, investasinya sepadan. Awalnya, dia khawatir tentang dewa gu lainnya. Namun, sekarang setelah Shen Chongsheng diundang ke sini, Fang Yuan tidak takut bahwa dewa gu lainnya akan menggunakan waktu ini untuk melampaui peringkat kontribusinya. Kecepatan penyempurnaan formasi semakin lambat, akhirnya, Fang Yuan menabrak batu bata. Ini adalah gu abadi peringkat 7 jalur bumi, tubuhnya pipih seperti cakram, berwarna coklat kekuningan, dengan kepala dan ekor, serta 4 tentakel yang tampak seperti kait, tumbuh merata di sekeliling cakram. Ini adalah gu wilayah. Begitu seorang gu abadi menanamnya dalam-dalam ke dalam tanah, ia akan memancarkan kekuatan mendalam yang memengaruhi tanah di sekitarnya dan menyebar hingga mencapai batasnya. Segala sesuatu yang berada dalam jarak 1000 li dari wilayah itu akan dikendalikan oleh gu abadi. Fang Yuan mengenali gu ini. Gu wilayah sangat umum terlihat, terutama di perbatasan selatan. Banyak desa, bahkan jika mereka tidak mahir dalam jalur bumi, akan mencoba untuk mendapatkan gu wilayah peringkat 3 atau 4. Desa akan menanam gu ini di tanah dan membiarkan seorang master gu yang berwenang menggunakannya, untuk meningkatkan dan mempertahankan kendali mereka atas wilayah ini.
Gu wilayah adalah cacing gu yang sangat berguna tetapi harganya sangat mahal, sering digunakan oleh pasukan. Master gu individu tidak membutuhkannya. Gu abadi wilayah sebenarnya disimpan di dalam Dragon Well Paradise. Gu ini juga cukup berguna bagi Fang Yuan. Fang Yuan dapat dengan mudah menggunakan cacing gu ini untuk mengelola bukaan abadi miliknya. Ia dapat mengubah lanskap wilayah yang ia ciptakan menggunakan gu wilayah. Meskipun tidak berguna, Fang Yuan tetap harus menyempurnakan gu abadi jalur bumi ini. Itulah kendala utama sekarang, yang menghentikan Fang Yuan untuk maju lebih jauh, agak merepotkan, aku perlu membuat kesimpulan. Semuanya, istirahatlah dulu. Fang Yuan berkata, rintangan gu teritori tidak hanya menghalangi Fang Yuan tetapi juga para dewa gu lainnya. Tidak peduli bagaimana mereka mengaktifkan formasi tambahan, mereka tidak dapat menembus formasi itu lagi. Para dewa gu mulai beristirahat, tetapi tidak tanpa berbicara di antara mereka sendiri. Akhirnya kita bertemu dengan sebuah rintangan. Kupikir Cuying akan dapat terus menyempurnakannya tanpa henti. Jangan bercanda, ini adalah formasi yang diciptakan sendiri oleh Dewa Bumi Surga. Bagaimana mungkin Cuying ini dapat menyempurnakan formasi seperti itu? Tetapi jika dia tidak dapat menyempurnakannya, apa yang akan terjadi pada misi kita? Memang, meskipun Cuying adalah seorang Grandmaster jalur formasi, deduksi adalah keahlian jalur kebijaksanaan. Apa yang dapat dia simpulkan? Para Dewa Gu memiliki emosi yang rumit. Di satu sisi, mereka akhirnya bisa menghela napas lega setelah melihat Fang Yuan menghadapi rintangan. Di sisi lain, fakta bahwa Fang Yuan terjebak berarti mereka juga tidak dapat maju dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Para Dewa Gu ingin Fang Yuan menerobos rintangan ini, tetapi mereka juga pada dasarnya tidak ingin melihatnya berhasil. Baiklah, aku sudah menyimpulkannya, mari kita lanjutkan. Kata Fang Yuan. Apa? Para Dewa Gu tercengang, kecepatannya terlalu mengerikan. Fang Yuan terbang keluar dari formasi tambahan dan melayang di udara. Untuk melewati rintangan ini, kita perlu sedikit memodifikasi formasi tambahan, semuanya, jangan terburu-buru untuk bertindak. Selanjutnya, dia berkehendak saat esensi abadi terkuras dengan cepat, formasi tambahan mengikuti kehendak dan pikirannya, mengubah lokasi. Beberapa formasi tambahan bergerak mundur sementara yang lain bergerak di depan, semakin dekat dengan formasi bawah air. Akhirnya, formasi tambahan Miao Ming Shen ditempatkan dekat di samping formasi Ren Xiuping, mereka terhubung erat satu sama lain. Fang Yuan berkata kepada mereka, selanjutnya, kalian berdua akan memimpin formasi tambahan sementara yang lain membantu. Ren Xiuping dan Miao Ming Shen mengangguk, mereka memiliki ekspresi yang rumit, tidak menyangka bahwa mereka dari semua orang benar-benar akan bekerja sama. Setelah mengubah formasi tambahan, Fang Yuan memasuki formasi tambahannya lagi, dia tidak terburu-buru. Untuk mengaktifkan hujan formasi penyempurnaan, sebaliknya dia memberikan instruksi khusus kepada para dewa dalam formasi ini, menggunakan langkah dan metodenya sendiri untuk mengaktifkan formasi tambahan ini dengan cara tertentu. Kekuatan formasi tambahan berubah, seperti gumpalan pasir tipis, jatuh melalui celah-celah formasi bawah laut dan memperlambat operasinya sedikit demi sedikit. Dan perubahan inilah yang perlu dimanfaatkan Fang Yuan. Setelah melewati rintangan ini, para makhluk abadi merasakan rasa tenang baru saat kekuatan formasi tambahan melonjak seperti gelombang dan mengamuk di formasi bawah air. Baru setelah menguasai lebih dari 60% formasi itu berhenti di rintangan baru. Gelombang keterkejutan besar muncul di hati Shen Chong Sheng dan yang lainnya. Sangat kuat, tidak disangka Cuying ini begitu mengesankan. Lebih dari separuh formasi bawah air ini sekarang miliknya. Formasi tambahan yang ia rancang sangat mendalam, formasi itu dapat disesuaikan menurut situasi. Ini bukan formasi tetap, ini adalah formasi transformatif. Performa Fang Yuan melampaui harapan tertinggi mereka tidak bisa tidak merasa sangat takjub. 3 hari dan 2 malam kemudian, Fang Yuan menyempurnakan beberapa gu abadi jalur bumi lagi dan sejumlah besar gu fana. Pada titik ini, 60% formasi akhirnya berada di bawah kendali Fang Yuan. Namun, 40% sisanya adalah inti dari formasi bawah air ini. Hanya dengan formasi pelengkap dan diriku sendiri, kita tidak dapat menembusnya dalam jangka pendek. Fang Yuan tahu batas kemampuannya sendiri. Dia telah mencapai batas kemampuannya saat ini setelah mencapai titik ini. Bagaimanapun, formasi jalur bumi ini diciptakan oleh bumi surga, tingkat pencapaian jalur buminya adalah Grandmaster tertinggi.
Fang Yuan mencoba menggunakan 60% yang disempurnakannya untuk mengganggu 40% sisanya. Fang Yuan mencoba menggunakan formasi bawah air untuk melawan dirinya sendiri. Sesaat kemudian, Fang Yuan tiba-tiba batuk darah saat jiwanya bergetar, wajahnya menjadi pucat. Banyak formasi pelengkap termasuk yang dia masuki hancur, para dewa Gu di dalamnya jatuh ke dalam air saat mereka berteriak kaget, masing-masing dari mereka menghadapi berbagai tingkat serangan balik. Rencana Fang Yuan gagal, meskipun dia mengendalikan 60% formasi, dia tidak dapat melakukan apapun pada 40% inti yang tersisa. Seperti yang diharapkan dari Dewa Bumi Surga yang mulia, bahkan setelah lebih dari setengahnya disempurnakan, itu tetap tidak tergerak. Hati Fang Yuan bergetar, dia mendesah pada dirinya sendiri sambil berseru, "Semuanya, aku minta maaf, aku tidak melihat kedalaman formasi dan menyebabkan kalian terluka." Para Dewa Gu yang terluka menggelengkan kepala, mereka dengan cepat menjawab bahwa mereka baik-baik saja. Menurut pendapat mereka, sungguh luar biasa bahwa Chu Ying dapat mencapai tahap ini, dia jauh melampaui harapan mereka. Fang Yuan menyipitkan matanya sambil berpikir, sepertinya kita hanya bisa membongkar formasi sekarang. Setelah beristirahat sebentar, dia mulai membongkar formasi tersebut. Karena 60% eksternal sudah disempurnakan olehnya, pembongkarannya sangat berhasil. Namun ini bukan proses pembongkaran normal, Fang Yuan hanya membongkar 60% formasi, jadi selama proses ini, cacing Gu hancur saat formasi dibongkar. Namun Fang Yuan memperhatikan Gu abadi dan melindunginya, dia berhasil mendapatkannya. Sedangkan untuk Gu fana, bahkan jika beberapa dari mereka hancur, itu bukan masalah besar. Miao Mingzhen, Ren Xiuping, dan yang lainnya menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Ketika mereka mengendalikan formasi tambahan sebelumnya, mereka tidak dapat merasakan situasi yang tepat di dalam formasi, hanya ada sedikit hubungan. Sekarang setelah Fang Yuan membongkar formasi, mereka dapat melihat semua cacing Gu yang didapatkannya. Begitu banyak cacing Gu, aku melihat begitu banyak Gu fana jalur bumi yang telah lama hilang, semuanya diciptakan saat bumi surga masih menjadi Master Gu. Ada juga Gu abadi, oh surga, ada 8 Gu abadi. Sebagian besar Gu abadi ini adalah peringkat 7, hanya ada sedikit Gu abadi peringkat 6. Chu Ying mengambil semuanya, memang, dia bahkan tidak memberi kita satu pun. Para Dewa Gu memperhatikan saat Fang Yuan mengambil Dewa Gu-nya, mereka menatap dengan linglung, beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan air liur yang banyak. Sebagian besar dari mereka adalah Dewa Gu jalur bumi, mereka tidak cocok untuk digunakan tetapi Dewa Gu itu unik, mereka dapat ditukar dengan Dewa Gu lainnya. Mata Tututuo merah, dia hampir menyemburkan api dari matanya. Dia adalah Dewa Gu jalur bumi, melihat saat Fang Yuan menyimpan Dewa Gu jalur bumi di lubang abadinya, dia merasakan mulutnya mengering dan jantungnya berdebar kencang. Saat membongkar formasi, dia menelan ludah beberapa kali, dia ingin berbicara tetapi akhirnya hanya bisa menelan ludahnya. Dia benar-benar ingin merebut Dewa Gu ini. Tetapi logikanya mengatakan kepadanya bahwa itu akan menjadi langkah yang paling bodoh untuk melakukannya. Bahkan peringkat 8 seperti Shen Chong Sheng tidak dapat melakukan apapun, bagaimana mungkin dia bisa? Pada akhirnya, Tututuo menghela napas dalam-dalam, ia menelan semua rasa iri dan cemburu ke dalam perutnya bersama dengan air liurnya. Pikirannya bergerak cepat, memikirkan cara untuk mendapatkan Gu abadi ini. Ia tahu bahwa ia tidak penting untuk rencana ini, jadi satu-satunya cara adalah memperdalam kerjasama dan hubungannya dengan Chu Ying dengan menunjukkan nilainya, itu akan membantu di masa depan ketika ia meminta Chu Ying untuk menukar Gu. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa Chu Ying mengolah jalur transformasi dan jalur formasi, ia tidak mengolah jalur bumi. Dengan demikian, ada kemungkinan besar bahwa Chu Ying akan menjual Gu abadi ini di masa depan. Tututuo yang malang itu tidak tahu bahwa tingkat pencapaian jalur bumi Fang Yuan berada di tingkat Grandmaster, bahkan lebih tinggi darinya. Setelah Fang Yuan membongkar bagian luar formasi, para dewa datang untuk memberi selamat kepadanya. Selamat, selamat, Chu Ying, kali ini kau telah memperoleh banyak harta. Meskipun kau menggunakan begitu banyak material abadi, kau memperoleh banyak Gu abadi. Itu benar-benar keuntungan yang besar. Sejujurnya, air liurku hampir menetes ke tanah. Metode yang luar biasa, yang kurasakan hanyalah kekaguman terhadapmu. Chu Ying, aku Tututuo, aku cukup tertarik dengan Gu abadi jalur bumi yang kau peroleh ini. Jika kau ingin menjual atau menukarnya,
mohon beritahu aku yakin kau akan puas dengan tawaranku. Fang Yuan mengucapkan terima kasih kepada mereka satu persatu dengan emosi yang tenang. Dia hanya memiliki terlalu banyak gu abadi. Itu bisa membuat mereka semua takut setengah mati jika dia mengatakan jumlah pastinya. Dan kumpulan gu abadi yang baru saja diperolehnya ini bukanlah perolehan terbesarnya baru-baru ini. Sebelumnya di River of Time, Fang Yuan mengalahkan pengadilan surgawi. Meskipun ia kehilangan pulau teratai batu, keuntungannya sangat besar. Ia membongkar 6 rumah gu abadi dari pengadilan surgawi. Meskipun banyak gu abadi yang tewas dalam pertempuran, masih banyak gu abadi yang tersisa. Misalnya, inti gu abadi dari formasi penyegelan teratai penekan sungai, penindasan dan segel tulang, 2 inti jalur waktu dari tahap momen, instan dan waktu itu, gu abadi permanen di kapal pesiar abadi, awal musim gugur, pertengahan musim gugur, dan akhir musim gugur dari platform Bangau Kuning 3 musim gugur, dan gu abadi di kuil matahari dan bulan, hari matahari dan bulan. Gu abadi ini sebagian besar adalah peringkat 7, beberapa adalah peringkat 8. Adapun Shark Flow Lever, meskipun hancur total tanpa satu pun yang tersisa, ia memiliki gaya konstruksi khusus, ia menggunakan kombinasi binatang buas dan gu abadi. Sementara Fang Yuan mengambil jarahan dan keuntungannya dari medan perang, ia menyimpulkan balik sebagian besar isi Shark Flow Lever menggunakan petunjuk yang ia temukan. Ini memberinya inspirasi besar. Saat ini, klon Fang Yuan sudah membuat deduksi untuk mencoba menggabungkan formasi pertempuran 12 zodiak ke dalam kapal perang terbang Myriad YR miliknya. Saat ini, hanya ada 40% formasi bawah air yang tersisa di depan Fang Yuan dan yang lainnya. Menggunakan hujan formasi penyempurnaan tidak akan banyak berpengaruh. Kekuatan formasi tambahan tidak bisa lagi melakukan apapun. Meskipun Fang Yuan berusaha sangat keras, tidak ada kemajuan. Dia mengerti bahwa formasi bawah air ini seperti cangkang kura-kura yang keras, pertahanannya sangat ketat. Haruskah aku menunggu klon Wu Shuai untuk meningkatkan level pencapaian jalur bumiku atau haruskah aku menyerang secara langsung? Fang Yuan memikirkannya, ia memutuskan untuk menghemat waktu dan menyerang sekarang. Lagi pula, ia memiliki begitu banyak orang bersamanya sekarang, ia harus memanfaatkan mereka dengan baik. Segera, ia meminta para dewa gu ini untuk menyerang sementara ia dan beberapa dewa gu lainnya tetap tinggal untuk memanipulasi formasi tambahan. Boom boom boom, segala macam gerakan mematikan dilepaskan ke formasi bawah air, menyebabkan riak dan gelombang besar. Formasi itu hanya memiliki 40% yang tersisa, setelah diserang oleh begitu banyak dewa abadi yang kuat, termasuk dewa gu peringkat 8 seperti Shen Chong Seng, operasinya terhambat karena segala macam kelemahan muncul. Fang Yuan sangat gembira, ia dengan cepat menggunakan formasi tambahan untuk menyerang formasi menggunakan celah-celah ini. Aku menyesalinya. Tiba-tiba, dari dalam, suara tangisan keras bergema di area tersebut. Apa yang kulakukan? Aku seharusnya tidak menyerang formasi itu. Aku menyesalinya. Mengapa aku mendengarkan Cuying? Aku seharusnya tidak datang ke Dragon Well Paradise, sekarang aku benar-benar terjebak, aku benar-benar menyesali semuanya. Para makhluk abadi dengan cepat menghentikan tindakan mereka, moral mereka jatuh ke titik terendah saat Gu penyesalan mengerahkan pengaruhnya pada mereka. Hanya Fang Yuan yang tetap tidak tergerak, cahaya terang bersinar di matanya saat dia berpikir, iblis abadi di dalam formasi menyebarkan kekuatan Gu penyesalan untuk melemahkan pengaruhnya padanya. Dia ingin melarikan diri. Bam bam bam, suara keras dipancarkan dari dalam formasi bawah air. Formasi itu memiliki kekurangan sejak awal, saat ini, celah-celah ini menyebar saat mereka membentuk retakan besar. Shen Chong Seng berteriak keras saat dia untuk sementara menekan efek Gu penyesalan, matanya merah saat dia menyerang retakan formasi dengan ganas. Jurus pembunuh abadi, tabrakan besar. Ledakan, kekuatan jurus ini bekerja sama dengan iblis di dalam. Formasi itu hancur saat iblis abadi yang tersegel terbang keluar seperti anak panah hitam. Shen Chong Seng sangat gembira, dia terbang lebih dekat, leluhur Shen Sang, aku adalah keturunan klan Shen, aku juniormu.